Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kelas I, Sistem Pengendalian Manajemen ingin mempresentasikan materi pada pertemuan minggu ke-12, yaitu mengenai menganalisis laporan kinerja keuangan. Next. Ya, menghitung varians. Meskipun fokus dari bagian ini adalah pada perbandingan kinerja aktual dan anggaran, manajer operasi yang kompeten juga mengadopsi perbaikan yang berkelanjutan atau Kaizen sebagai besar perusahaan membuat analisis bulanan tentang perbedaan antara pendapatan dan biaya aktual serta anggaran untuk setiap unit bisnis dan untuk seluruh organisasi. Seperti contohnya yang ditunjukkan pada tampilan 10.2 ini, yaitu dimulai dengan kinerja unit bisnis total yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians biaya. Selanjutnya, varians pendapatan dibagi menjadi varians volume dan harga untuk total unit bisnis dan untuk setiap pemasaran pusat tanggung jawab dalam unit. Selanjutnya, varians biaya dapat dibagi lagi antara biaya produksi dan biaya lainnya, di mana biaya produksi ini dapat dibagi lagi dengan pabrik dan departemen di dalam pabriknya. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengidentifikasi setiap varians dan dengan siapa manajer individu untuk bertanggung jawab. Next. Ya, apa itu varians pendapatan? Varians pendapatan di sini yaitu bagian dari varians total yang timbul dari perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan aktual. Apabila varians positif, maka menguntungkan karena menunjukkan keuntungan sebenarnya melebihi laba yang dianggarkan, dan jika varians tersebut negatif, maka tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada varians harga jual. Untuk mencari selling price ini dapat dilakukan dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktualnya. Contohnya seperti pada tampilan 10.4 ini, di mana produk A memiliki aktual volume sebesar 100 unit, aktual price-nya $0,9, budget price-nya $1. Untuk mencari price variance-nya dilakukan dengan mengalihkan selisihnya, yaitu minus $0,1 dikalikan dengan aktual volumenya, yaitu 100 unit. Selanjutnya diperoleh price variance sebesar minus $10. Ini termasuk unfavorable karena harga aktual lebih kecil daripada harga yang dianggarkan. Selanjutnya untuk produk B, aktual volumenya sebesar 200 unit, aktual price-nya $2,05, budget price-nya $2. Nah, untuk mencari price variannya dapat dilakukan dengan mengalihkan selisihnya, yaitu $0,05. Dikalikan dengan aktual volumenya, yaitu 200 unit, diperoleh price variance sebesar $10. Ini termasuk favorable karena harga aktual lebih dari harga yang dianggarkan. Kemudian untuk produk C sama menghitungnya seperti produk B tadi, sehingga akan diperoleh price variannya sebesar minus $75 yang termasuk unfavorable karena harga aktual lebih kecil dari harga yang dianggarkan. Next. Ya, selanjutnya yaitu varians bauran dan varians volume. Jadi seringkali varians bauran dan varians volume ini tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk persamaan untuk varians gabungan dari varians bauran dan varians volume yaitu aktual volume dikurangi budget volume dikalikan budget unit kontribusinya. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan varians bauran diakibatkan dari menjual sebuah produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena produk mendapatkan kontribusi yang berbeda per unit, maka penjualan dengan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan varians. Contohnya di sini yaitu pada tampilan 10.5 ini, di mana produk A diketahui aktual volume 100 unit, volume yang dianggarkan juga 100 unit. Karena tidak memiliki selisih dan tidak ada kontribusi unitnya, maka produk A tidak menghasilkan suatu varians. Kemudian untuk produk B memiliki aktual volume sebesar 200 unit, volume yang dianggarkan 100 unit, selisihnya yaitu 100 unit.
dan memiliki unit kontribusinya yaitu 0,9 dolar per unit. Maka variance dapat dihitung dengan mengalihkan 100 dikali dengan 0,9 sehingga diperoleh variance sebesar 90 dolar. Kemudian untuk produk C sama menghitungnya dengan produk B sehingga diperoleh variance sebesar 60 dolar. Untuk menghitung variance keseluruhan, tinggal menambahkan variance produk A, B, dan C dan diperoleh variance sebesar 150 dolar. Kemudian ada variance bauran untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut, yaitu aktual volume sales dikurangi total aktual volume sales dikali budget proportion dikali dengan budget unit contribution. Selanjutnya yaitu ada variance volume. Variance volume ini dapat dihitung dengan menggabungkan variance gabungan antara variance bauran dan variance volume, di mana persamaannya yaitu total actual volume sales dikali budget percentage dikurangi dengan budget sales dikali dengan budget unit contribution. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada penetrasi pasar dan volume industri. Penetrasi pasar sendiri yaitu cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Salah satu perluasan laba dari analisis pendapatan ini yaitu adalah untuk memisahkan variance bauran dan variance volume menjadi sejumlah yang disebabkan oleh perbedaan pangsa pasar dan volume industri. Prinsipnya yaitu bahwa manajer bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Persamaan untuk mencari penetrasi pasar yaitu actual sales dikurangi industri volume dikali dengan budget market penetration dikali dengan budget unit contribution. Dan persamaan untuk mencari volume industri sendiri yaitu actual industri volume dikurangi budget industri volume dikali dengan budget market present dikali budget unit contribution. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vanessa Rahayu, NIM 595. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait variance beban. Variance beban ada dua, yaitu fixed cost sama variable cost. Fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan maupun volume produksi. Variance antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Contoh perhitungan fixed cost variance adalah sebagai berikut. Fixed overhead aktualnya 75 dolar, yang dianggarkan 75 dolar. Selling expense-nya aktualnya 55, yang dianggarkan 50. Unfavorable sebesar 5 dolar. Administrasi expense 30 dolar, yang dianggarkan 25 dolar. Sehingga unfavorable 5 dolar. Di sini anggaran totalnya 150 dolar dan aktual sebesar 160 dolar, maka didapatkan variance yang tidak menguntungkan atau unfavorable sebesar 10 dolar. Next. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus sesuai dengan volume produksi aktual. Contohnya, asumsikan produk pada bulan Januari itu untuk produk A 150 unit, produk B 120 unit, produk C 200.000 unit. Asumsikan juga bahwa variabel manufacturing cost yang terjadi pada bulan Januari adalah 470.000 dolar material, 65 dolar labor, lalu 90 dolar variabel manufacturing overhead,
Budgeted manufacturing expense disesuaikan ke jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat produksi aktual dengan mengalihkan setiap elemen dari biaya standar untuk setiap produk dengan volume produksi untuk produk. Perhitungannya dijelaskan pada berikut ini. Pada data tersebut dijelaskan bahwa unfavorable variance sebesar $13 pada bulan Januari. Hasil ini disebut spending variance karena hasil dari spending sebesar $13 melebihi anggaran yang disesuaikan. Ini terdiri dari variance material dan labor yang tidak menguntungkan masing-masing sebesar $11 dan $12. Sebagiannya diimbangi oleh variance pengeluaran overhead yang menguntungkan sebesar $10. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan biaya produksi variabel yang dianggarkan merupakan volume manufaktur, bukan sales volume atau volume penjualan yang digunakan untuk mencari varians pendapatan. Pada contoh yang diberikan, diasumsikan bahwa kedua volume adalah sama, yaitu jumlah yang diproduksi pada bulan Januari sama dengan jumlah yang dijual pada bulan Januari. Jika volume produksi berbeda dengan sales volume, perbedaan biayanya akan terlihat pada perubahan di persediaan. Hal ini tergantung pada metode perhitungan biaya persediaan. Mungkin saja menimbulkan atau tidak menimbulkan varians volume produksi. Berdasarkan contoh ini, diasumsikan bahwa semua manufacturing expense adalah tetap. Jika ada dari komponen yang merupakan variabel, varians dikalkulasikan dengan cara yang sama, seperti mencari manufacturing cost variance. Next. Varians dalam praktek ada periode waktu dari perbandingan. Perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diperkirakan berlanjut di bulan-bulan berikutnya, sehingga membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Manajemen senior membutuhkan estimasi laba yang realistis sepanjang tahun karena mungkin menyarankan perlunya mengubah kebijakan dividen, mendapatkan tambahan untuk kas, mengubah tingkat pengeluaran diskresioner karena estimasi saat ini sering diberikan kepada analis keuangan dan pihak luar lainnya. Mendapatkan perkiraan yang realistis tidak mudah. Manajer unit bisnis cenderung optimis tentang kemampuan mereka untuk bekerja di bulan-bulan selanjutnya. Kecenderungan ini dapat diatasi dengan melaporkan kinerja tahun berjalan dan tahun secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fokus pada margin kotor atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan fokus on gross margin. Di banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor harga yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varian dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varian harga jual, melainkan akan ada varian margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Analisis varians dilakukan dengan mendistribusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktual yang digunakan agar efisiensi produksi tidak mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Next. Selanjutnya ada standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar evaluasi digunakan di laporan evaluasi dalam aktivitas aktual. Dibagi dalam tipe yang pertama adalah anggaran. Jadi yang dimaksud dengan anggaran sendiri adalah merupakan dasar di mana dalam banyak perusahaan kinerja aktual diperbandingkan atau bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara berhati-hati maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Kemudian ada standar historis.
Standar historis adalah catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil ini bulan berjalan dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, di sini terdapat kelemahan pada standar historis, yaitu kondisi mungkin saja berupa antara kedua periode tersebut, serta kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Kemudian ada standar eksternal. Standar eksternal adalah standar yang didapatkan dari data yang bisa dipertanggungjawabkan atau perusahaan lain di industri yang sama. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivian Septi dengan NIM 24. Saya akan menjelaskan slide tentang full cost system atau sistem biaya penuh. Nah, sistem biaya penuh sendiri merupakan teknik akuntansi biaya yang memperhitungkan semua biaya untuk menghasilkan satu unit produk, baik overhead tetap maupun variabel. Biaya tersebut termasuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan semua biaya overhead. Nah, jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun biaya tetap, disertakan persediaan dengan biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dari persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi dalam periode tersebut tetap ada dalam persediaan daripada mengalir ke biaya penjualan. Nah, sebaliknya, jika saldo persediaan menurun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke biaya penjualan daripada jumlah yang sebenarnya. Contoh, kami mengasumsikan bahwa tingkat persediaan tidak berubah. Dengan demikian, masalah penanggungan varians yang terkait dengan biaya overhead tetap tidak muncul. Jika tingkat persediaan berubah dan jika volume produksi aktual berbeda dari penjualan yang dianggarkan volume, bagian dari varians volume produksi dimasukkan dalam persediaan. Slide selanjutnya ada biaya rekayasa dan diskresioner. Biaya rekayasa dilihat secara fundamental, cara yang berbeda dari varians dalam diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya rekayasa biasanya merupakan kinerja yang baik, artinya semakin rendah biaya semakin baik kinerjanya. Ini tergantung pada kualifikasi itu kualitas dan pengiriman tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja pusat mengeluarkan diskresioner biasanya dinilai memuaskan jika pengeluaran aktual hampir sama dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, di slide yang pertama ada batasan analisis varians. Nah, yang pertama itu ada pembatasan yang paling penting adalah meskipun mengidentifikasi di mana perbedaan terjadi, hal itu tidak memberitahu mengapa perbedaan itu terjadi atau apa yang sedang dilakukan terhadapnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin saja menunjukkan adanya varian signifikan yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran, dan mungkin saja mengidentifikasikan varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Nah, tetapi laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa beban promosi penjualan tinggi dan tindakan yang sedang dilakukan. Nah, penjelasan naratif yang melengkapi laporan kinerja itu seharusnya mereka juga memberikan penjelasan semacam itu. Nah, masalah kedua, dalam analisis varians itu ada menentukan apakah suatu varians itu adalah signifikan. Nah, teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Dan terbatasan yang ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresif, varians yang saling mendiarakan dapat menyesatkan pembacanya. Nah, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Akhirnya, laporan itu hanya menunjukkan apa yang telah terjadi. Nah, laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Misalnya,
seorang manajer yang melihat kinerja biaya produksi unit bisnis mungkin memperhatikan bahwa itu sesuai anggaran. Namun hal ini mungkin disebabkan oleh kinerja yang baik di satu satu pabrik yang diimbangi oleh kinerja yang buruk di pabrik lain. Demikian pula ketika lini produk yang berbeda pada tahap pengembangan yang berbeda digabungkan. Nah, kombinasi tersebut dapat mengaburkan hasil yang sebenarnya dari setiap lini produk. Oke. Slide berikutnya ada tindakan manajemen. Nah, ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Nah, laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan itu harus dikomunikasikan secara cepat melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah masalah itu diketahui. Nah, laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Nah, berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Nah, laporan formal tetap penting. Nah, salah satu manfaat terpenting dari laporan formal itu adalah memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer bawahan untuk mengambil tindakan korektif atas inisiatif mereka sendiri. Nah, selain itu, informasi dari sumber-sumber informal mungkin tidak lengkap atau disalah mengerti. Nah, angka-angka dalam laporan formal memberikan informasi yang lebih akurat, dan laporan itu dapat menunjukkan atau menimbulkan keraguan pada informasi yang diterima dari sumber-sumber yang tidak resmi. Nah, selain itu, laporan formal menyediakan dasar untuk analisis karena informasi dari sumber informal seringkali bersifat umum dan tidak tepat. Nah, biasanya ada diskusi antara manajer unit bisnis dan atasannya yang di dalamnya manajer unit bisnis menjelaskan alasan untuk perbedaan yang signifikan, tindakan yang diambil untuk mengkoreksi situasi yang tidak menguntungkan, dan waktu yang diharapkan dari setiap tindakan korektif. Nah, profit laporan keuangan itu tidak ada gunanya kecuali mengarah pada sebuah tindakan. Nah, tindakan tersebut dapat terdiri dari pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, terus saran untuk melakukan sesuatu secara berbeda, atau tindakan personal yang lebih drastis. Namun tindakan ini sama sekali tidak diambil untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan dengan baik, pujian adalah hal terpenting yang mungkin diperlukan dan kebanyakan orang tidak atau bahkan tidak mengharapkan pujian secara rutin. Oke. Slide berikutnya ada ringkasannya. Nah, ringkasan ini ada manajer unit bisnis melakukan kinerja keuangan mereka pada manajemen secara senior secara teratur. Nah, biasanya sebulan sekali. Laporan formal terdiri dari perbandingan pendapatan dan biaya aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Nah, perbedaan atau varians di antara kedua jumlah ini dapat dianalisis dengan beberapa tingkat perincian. Nah, analisis ini mengidentifikasikan penyebab perbedaan dari keuntungan yang dianggarkan dan jumlah yang disebabkan oleh setiap penyebab. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.